Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 40. Semua berakhir untuk mereka. Tangkap mereka semua sekarang. Ketika mereka mendengar Yohanata mengatakan bahwa Adi Barma, Eli Barma dan Kenzi Megantara sesungguhnya adalah kaki tangan Adam Tanomo. Terjadilah kegemparan. Aula utama rumah keluarga Barma benar-benar kacau. Tidak, selamatkan aku. Kakek, aku tidak berkolusi dengan Adam Tanomo. Aku juga tidak mencoba menjebak Lintang. Kakek, ayah, aku telah dianiaya. Aku tidak, teriakan tiga orang. Adi Barma, Eli Barma dan Kenzi Megantara. Yang hampir kencing di celana karena ketakutan. Terdengar di seluruh aula. Meski begitu, kelompok polisi bersenjata lengkap itu sama sekali tidak mendengarkan alasan mereka. Mereka bergerak masuk dan dalam sekejap mata, tiga orang itu telah ditundukkan ke lantai. Keluarga Barma benar-benar tercengang. Tak satu pun dari mereka bisa membayangkan bahwa Adi Barma, yang bersemangat tinggi, dengan antusias mendorong Ivan Barma untuk mengambil peran sebagai presiden, rupanya kaki tangan Adam Tanomo. Pada saat ini, semua orang mau tak mau menoleh ke arah Lintang. Itu benar. Pria inilah yang mengubah situasi ini sepenuhnya. Tuan Besar Barma, Ivan Barma dan yang lainnya. Semua memandang Lintang seolah-olah mereka sedang melihat monster. Hati setiap orang dipenuhi dengan keraguan. Bagaimana Lintang melakukannya? Meskipun dia jelas-jelas orang yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Namun bagaimana dia bisa menggulingkan keluarga Tanomo dan menjatuhkan Adi Barma? Ini benar-benar di luar pengetahuan semua orang tentang Lintang. Lintang, Adi Barma saat ini ditekan ke lantai. Dengan cepat, dia bereaksi terhadap apa yang telah terjadi dan segera melolong kepada Lintang. Lintang, aku mohon, lepaskan aku. Tidak pernah terpikirkan olehku untuk menyakitimu. Aku ini paman Liana dan pamanmu juga. Mendengar kata-kata itu, Eli Barma dan Kenzi Megantara, yang berada di sampingnya, mulai memohon belas kasihan kepada Liana juga. Liana, tolong bantu aku. Kita bersaudara. Kita saudara sedarah. Lintang. Liana, kami salah. Jangan biarkan mereka menangkapku. Aku tidak bersalah. Mereka memohon ampun. Semua semangat dan kebanggaan yang mereka miliki ketika mereka menganiaya Liana hilang tanpa jejak. Yang tersisa di wajah ketiga orang ini adalah keputusasaan dan kepanikan. Mendengar permohonan ampun mereka, Liana tidak dapat menahan dirinya dan menatap Lintang sambil bergumam. Lintang, ini. Wanita ini orang yang baik hati yang tidak ingin menyakiti orang lain. Bahkan jika dia terluka oleh mereka. Apalagi karena orang-orang ini adalah keluarganya. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada Lintang. Baik Tuan Besar Barma, Ivan Barma, Liana dan yang lainnya. Bahkan Yohanata dan anak-anak buahnya menghentikan semua tindakan mereka dan menatap Lintang. Atmosfer dalam aula itu agak aneh. Mereka semua merasa tidak percaya bahwa Lintang dapat memutuskan nasib trio Adi Barma hanya dengan beberapa patah kata. Itu luar biasa. Namun mereka harus mempercayainya. Melihat ini, Lintang hanya mengangkat bahu dan berkata seperti tidak ada yang bisa dia lakukan. Kalian tidak perlu melihatku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Polisi tidak akan menganiaya orang baik dan juga tidak akan membiarkan orang jahat lolos. Ruangan itu kembali heboh. Mendengar kata-kata ini, Yohanata langsung mengerti apa yang dimaksud Lintang. Dia segera mengambil langkah maju dan berteriak dengan cara yang mengesankan. Baiklah. Singkirkan ketiganya. Setelah itu, dia bersama polisi lainnya mengawal ketiga orang tersebut dan langsung keluar dari aula utama rumah keluarga Barma. Tetapi hal yang mengejutkan semua orang adalah Yohanata dan semua polisi di sana membungkuk sedikit ketika mereka melewati Lintang, seolah-olah memberi hormat kepadanya. Mereka baru pergi setelah mereka semua membungkuk kepadanya. Mata Tuan Besar Barma membelalak melihat pemandangan ini. Dan dia pun bergumam. Apa aku salah lihat? Tuan Besar Barma menatap Lintang dengan cermat. Setelah memastikan dengan matanya bahwa pria di depannya memang cucu menantunya yang tidak berguna. Rakus seperti babi. Malas dan menghabiskan hari-harinya menganggur selama 3 tahun menikah dengan Liana. Tuan Besar Barma hanya bisa menggelengkan kepalanya.
Aku pasti salah lihat. Lintang hanyalah seorang menantu yang menikah dengan keluarga kami. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk memobilisasi kepolisian? Untuk membuat Yohanata tunduk padanya. Memikirkan hal itu, Tuan Besar Barma mengalihkan pandangannya ke Liana. Dan berkata dengan senyum manis di wajahnya. Oh Liana, mulai hari ini, kamu adalah pemegang saham terbesar dengan kendali atas grup Tanomo. Apa yang mereka katakan sebelumnya mengenai pengunduran dirimu dari posisi sebagai presiden grup Barma, semuanya hanya lelucon. Kata-kata Tuan Besar Barma seketika menyadarkan seluruh anggota keluarga Barma. Benar sekali, tentu saja. Orang yang paling penting saat ini adalah Liana karena dia mengendalikan semua aset Adam Tanomo sekarang. Artinya, Liana telah menjadi saudagar bahan obat terbesar di kota Jakarta. Dan jika grup Barma ingin bertahan, jelas mereka membutuhkan Liana. Betul sekali. Apa yang kami katakan tadi hanyalah lelucon. Jangan dimasukkan hati, Liana. Senyum yang terpampang di wajah Andika Barma begitu palsu sehingga membuat orang ingin muntah. Sementara Ivan Barma tidak punya pilihan selain memaksakan senyum. Meskipun dengan enggan. Saat dia berkata, aku juga tidak punya pikiran yang keterlaluan. Liana, jangan marah padaku. Dalam sekejap mata, situasi berubah. Dari Tuan Besar Barma hingga jajaran atas keluarga, hampir semua orang tersenyum pada Liana. Melihat senyum mereka, hati Liana dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Orang-orang ini yang disebut keluarganya. Beberapa saat yang lalu, mereka semua akan meninggalkan Lintang dan memaksanya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Namun sekarang, mereka semua telah berubah menjadi penjilat profesional. Kepura-puraan seperti itu adalah pemandangan yang memalukan untuk dilihat. Kalian pikir ini adalah akhir dari segalanya? Apa? Kata-kata yang dengan tenang keluar dari mulut Lintang itu menyebabkan senyum ramah di wajah Tuan Besar Barma dan yang lainnya menjadi kaku. Lintang, apa lagi yang kamu inginkan? Keluarga Adi Barma telah ditangkap dan kami bahkan tidak yakin apakah mereka akan dibebaskan. Apa lagi yang akan kamu lakukan? Kata Tuan Besar Barma. Ekspresinya langsung berubah muram. Selain dia, anggota keluarga yang lain semua terkejut dan takut. Mereka punya firasat bahwa menantu laki-laki yang menikah dan masuk ke keluarga mereka ini punya rencana lain lagi. Sudah kukatakan sebelumnya, tidak ada yang bisa menggertak istriku. Tidak seorang pun. Lintang berseru. Tatapannya dingin. Kemudian, dia berbalik dan menatap lurus ke arah Andika Barma dan Ivan Barma. Sudut mulutnya melengkung menjadi seringai. Sambil melanjutkan, baru saja, kalian berdualah yang memaksa Liana. Oleh karena itu, aku menuntut keluarga Paman Andika Barma untuk dikeluarkan dari keluarga Barma. Apa? Mendengar itu, semua orang di keluarga Barma tercengang lagi. Apa-apaan ini? Bajingan ini baru saja mengusir keluarga Adi Barma 2 hari yang lalu dan sekarang dia ingin mengusir keluarga Andika Barma juga. Semua orang terdiam oleh situasi ini. Terutama Andika Barma dan Ivan Barma. Wajah mereka berdua menjadi gelap seperti pantat panci. Liana, apakah kamu yakin ingin membiarkan suamimu melontarkan omong kosong seperti itu? Apa kamu masih menganggap dirimu sebagai anggota keluarga Barma ini? Tuan Besar Barma menegur Liana. Wajah pria tua itu tampak agak marah. Namun, Liana berjalan dan berdiri di samping Lintang. Lalu dia berkata dengan nada dingin sambil menatap langsung ke mata Tuan Besar Barma. Lintang adalah suamiku. Kata-katanya adalah kata-kataku. Boom. Kata-kata Liana menyebabkan hati semua orang, termasuk Tuan Besar Barma, kecewa. Dan bukan hanya itu. Liana menambahkan, jika kalian tidak melakukan seperti yang dikatakan Lintang, maka, mulai hari ini, aku mengundurkan diri dari posisiku sebagai presiden grup Barma dan menghentikan pasokan bahan obat grup Tanomo ke grup Barma. Selain itu, kami akan mengambil kembali formula dan metode persiapan pil kami. Wajah semua orang berubah pucat pasi saat kata-kata itu diucapkan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Liana, yang begitu patuh, bisa menjadi begitu kejam saat menghadapi segalanya. Dia benar-benar mendorong grup Barma menuju kebangkrutannya dalam hitungan menit. Hal itu jelas terutama bagi Tuan Besar Barma. Pada saat ini, dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah.
Wajahnya menjadi pucat kemudian memerah. Ketika dia merasakan bahwa Liana serius, dia merasa seperti balon yang kempis. Dia layu dan menyerah. Baiklah. Mulai hari ini, keluarga Andika Barma akan dikeluarkan dari keluarga Barma. Satu kalimat itu membuat Andika Barma dan Ivan Barma merasa dunia mereka telah. Baik ayah dan anak itu jatuh terduduk dengan wajah pucat. Semua sudah berakhir. Semua sudah berakhir untuk mereka juga.